Halo teman-teman Future Center. Eh, Senang sekali hari ini kakak bisa menyapa teman-teman walaupun lewat video, tidak tatap muka langsung. Oke, mungkin dari teman-teman beberapa belum kenal sama kakak kan? Saya perkenalkan, nama kakak Napoleon Asamau, panggil saja Kak Napo. Kakak berasal dari NTT, jauh. Oke. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, gimana perasaan kalian, gimana kabar kalian sepanjang 1 minggu, 1 bulan, bagaimana pengalaman kalian selama mengikuti pembelajaran secara online, sekolah online. Mungkin ada suka, ada duka, ada sedih, ada senang. Sedihnya mungkin karena tidak ketemu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya perasaan masing-masing. Kakak berharap kalian semua, teman-teman FD, dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oh iya, satu lagi. Ternyata tadi itu kakak lagi kerjakan ini loh teman-teman. Ini. Nah, ini kakak kerjakan itu menggunakan kardus, karton dan kertas HVS bekas sama kertas-kertas yang lain, yang bekas yang lain. Teman-teman juga bisa mengerjakan hal yang sama, membuat hal yang sama, bahkan lebih bagus dari punya kakak yang seperti ini. Teman-teman tahu nggak kenapa kakak bisa membuat seperti ini? Karena kakak itu kreatif. Nah, kreatif itu apa? Teman-teman tahu nggak kreatif itu apa? Coba mikir. Pernah dengar? Oke, kakak kasih tahu. Nah, kreatif itu adalah kita melakukan sesuatu hal yang baru. Contoh, nah ini ada sedotan untuk minum-minum kan. Nah, setelah minum kan teman-teman biasanya buat apa? Dibuang kan? Nah, ternyata kakak bisa buat bunga. Nah, kakak buat seperti ini. Nah, contoh seperti ini lagi. Kalau kardus itu teman-teman setelah dipakai dibuat apa? Pasti buang kan? Kakak tahu ini. Nah, ternyata kakak bisa membuat sesuatu yang bagus untuk pajangan. Bagus nggak? Nah, itu namanya kreatif. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah dibuang, kayak seperti botol aqua, seperti tutupan botol, seperti kardus, karton bekas yang sudah dibuang sebenarnya, tapi kita bisa melakukannya, membuatnya menjadi sesuatu yang baru, yang bagus, bisa dipajang di rumah kita. Nah, itu namanya kreatif. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang kreatif? Ayo, siapa yang kreatif? Siapa yang tahu kalau dia kreatif? Atau dia pernah membuat sesuatu yang baru? Ada nggak? Nah, kalau ada, kakak mau tanya, tahu nggak dari mana sumber kreatif itu? Kenapa teman-teman dan kakak itu bisa kreatif? Tahu nggak? Belum tahu ya? Atau sudah tahu? Nah, biar kakak kasih tahu lagi. Nah, ternyata Tuhan menciptakan kita semua itu adalah kreatif. Kita memiliki kreativitas yang luar biasa. Tuhan menciptakan teman-teman, menciptakan kakak itu kreatif sekali. Jadi kita punya pengetahuan untuk bisa melakukan sesuatu yang baru, ide yang baru untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contoh bisa melakukan koran bekas bisa dibuat menjadi bingkai foto. Nah, itu adalah kreativitas. Jadi teman-teman harus kreatif karena teman-teman punya potensi yang luar biasa, yaitu kreativitas. Nah, sekarang gimana teman-teman? Kalau setelah mendengar ini, teman-teman melihat botol bekas mau dibuang atau mau dibuat buat jadi sesuatu yang baru. Contoh, atau teman-teman setelah memakai sedotan untuk minum minuman es, apakah teman-teman mau buang atau mau membuat sesuatu yang baru? Contoh, nah ini kan botol bekas, bisa dibuat menjadi tempat gunting, bisa dibuat juga menjadi tempat pensil. Itu kan namanya kreatif. Jadi botolnya itu tidak dibuang menjadi sampah gitu. Atau mungkin seperti ini dibuat dari karton bisa jadi tempat spidol, bisa jadi tempat gunting juga. Nah, ini bisa ditaruh di kamar belajar teman-teman untuk simpan pulpen teman-teman, untuk simpan spidol, gunting, alat-alat belajar teman-teman gitu. Oke, jadi teman-teman, kita semua, kakak dan teman-teman itu Tuhan menciptakan dengan daya kreatif yang berbeda-beda. Kita semua punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sekarang teman-teman kan sudah tahu nih kalau teman-teman itu adalah manusia yang kreatif, sudah diberikan oleh Tuhan untuk kreatif. Jadi sekarang teman-teman harus terus belajar untuk mengembangkan akan kreativitas itu supaya menjadi seseorang yang kreatif, bisa menciptakan hal baru yang mantap.
Oke, siap. Oke teman-teman, setelah mendengarkan apa yang telah kakak sampaikan tadi kepada teman-teman, sekarang kakak memberikan waktu 10 menit untuk merenungkan kembali bahwa teman-teman diciptakan Tuhan sebagai manusia yang memiliki daya kreativitas. Oke teman-teman, sekarang Kak Daniel akan mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu kreativitas. Jadi kakak panggil Kak Daniel dulu ya. Wih, oh ini bagus sekali. Ini bagus banget ya. Wah, kreatif memang Kak Napo ini ya. Wah, ternyata ini semua alat-alatnya juga bahan-bahan bekas ya. Hah, teman-teman. Aduh, kakak tadi baru pulang cari-cari apa namanya? Cari-cari bahan bekas ini. Oh iya, teman-teman. Teman-teman sudah dengar tadi ya penjelasan dari Kak Napo kan? Kak Napo menjelaskan tadi tentang kreativitas, bagaimana bahan-bahan bekas yang sudah tidak digunakan lagi bisa kita gunakan menjadi sesuatu yang berguna seperti itu, seperti ini. Wah, bisa seandainya ini ditempel di dinding, bisa ditempel di dinding kamar kita atau di ruang tamu, ini bisa teman-teman. Nah, teman-teman pengen nggak punya sesuatu yang cantik seperti ini? Kakak mau mengajak teman-teman untuk apa? Untuk membuat hasil karya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pasti suka juga kan untuk apa? Untuk membuat hasil karya seperti ini, karena teman-teman semuanya adalah orang-orang yang kreatif pastinya. Nah, 1 minggu ini bahan-bahan bekas yang itu bisa kita gunakan menjadi suatu karya teman-teman. Bisa botol bekas, bisa ini kardus, bisa karton, bisa apa koran, pokoknya semua bahan-bahan bekas teman-teman. Jadi teman-teman coba ya dicari dan teman-teman coba membuat satu karya. Terserah teman-teman mau buat apa. Misalnya kalau Kak Napo tadi buat ini, nah teman-teman bisa buat karya seperti ini. Apa ini tempat alat-alat tulis, ya kan? Ini juga tempat apa? Tempat gunting. Padahal ini dari apa? Dari botol bekas, dan ini juga dari kardus bekas teman-teman. Oke? Jadi teman-teman semuanya tolong dicari dan dikerjakan dan dibuat hasil karya yang menarik ya. Setelah nanti hasil karyanya sudah selesai dikerjakan selama 1 minggu ini, teman-teman bisa fotokan atau divideoin hasilnya dan dikirimkan ke Kak Napo atau Kak Daniel. Nanti teman-teman juga hasil karyanya bisa langsung diantar ke TK ya, supaya kita juga bisa melihat dan kita bisa menunjukkan kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, itu ya tugas dari kakak. Kakak pamit dulu ya. Oke teman-teman, kakak juga mau pamit. Kakak mau cari dulu Kak Daniel, tiba-tiba kok hilang. Gitu ya, sih saja dulu ya. Oke, tugasnya ingat dikerjakan, harus kreatif. Oke, dadah, kakak pergi dulu.